kekuasaan infrastruktur adalah kekuasaan atau kemampuan negara untuk masuk dalam aktivitas kelompok masyarakat yang bertujuan mengawasi, mengendalikan berbagai aktivitas dan kegiatan mereka. Kemarin kita berbicara tentang kekuasaan infrastruktur itu dikaitkan dengan proses pembelajaran. Ya. Hari ini kita juga melihat bahwa bagaimana Presiden Jokowi kemudian melakukan camping di kilometer titik nol ya di Kalimantan, di calon ibu kota baru. Ya, itu adalah salah satu bentuk kekuasaan infrastruktur yang sedang dilaksanakan. Ya. Di mana Presiden ya masuk ke dalam aktivitas kelompok masyarakat di sana. Di sana ada suku budaya, ada berbagai suku-suku ya, termasuk agama ya. Kemudian Presiden berdialog, kemudian Presiden menyampaikan niat baiknya untuk kemudian memindahkan ibu kota ke Kalimantan, bahkan dengan cara seremonial meminta kepada semua provinsi untuk membawa air dan tanah ya, sebagai simbol penyatuan dari negara Republik Indonesia. Jadi ini adalah bentuk kekuasaan infrastruktur yang dipraktekkan oleh negara, dalam hal ini oleh Presiden. Ya, Presiden masuk ke dalam kelompok masyarakat ya, yang ada di Kalimantan. Ya. Tujuannya sekali lagi mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan pemindahan ibu kota ini dapat berjalan dengan baik. Itu adalah bagian daripada praktek kekuasaan infrastruktur. Ya. Kemudian yang kedua, kemarin sudah kita bahas adalah kekuasaan despotik. Adalah bentuk kehendak elit negara untuk memaksakan keinginannya dalam masyarakat demi kepentingan tertentu. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kemudian gagasan atau ide Presiden ya Pilpres dimundurkan ya, yang tujuannya sekali lagi adalah hanya untuk kepentingan elit negara saja, memperpanjang masa kekuasaannya, walaupun pada akhirnya Presiden menolak. Jadi ini yang bentuk kekuasaan despotik. Atau juga kemarin kita membahas bagaimana misalnya pada zaman era SBY dengan isu kala ya, masyarakat kemudian harus tidak boleh kemudian memakai kayu bakar dan minyak tanah ya, di dalam proses memasaknya, kemudian diganti oleh gas yang pada akhirnya kalau kita mau jujur memang kepentingan penggantian dari kayu bakar atau minyak tanah ke gas itu adalah merupakan kehendak daripada elit ya, pengusaha, terutama pengusaha gas ya, karena faktanya sekali lagi kalaupun misalnya kita mau jujur sekarang gas juga mahal ya, bahkan mohon maaf misalnya di daerah Cianjur Selatan banyak saudara saya yang kembali berpindah ke kayu bakar gitu. Nah ini kan sekali lagi praktek ini adalah praktek kekuasaan despotik ya. Jadi bentuk kehendak elit negara untuk memaksakan keinginan ke dalam masyarakat. Ini yang kemudian bicara dalam kekuasaan, dua kekuasaan, ada kekuasaan infrastruktur dan kekuasaan despotik. Lalu sekalian hari ini kita akan berbicara tentang unsur negara. Ya. Nah di awal Pak Didi menyampaikan bahwa bicara dalam konsep negara ini kan sudah bergeser sebetulnya dengan teori negara tanpa batas ya. Ya negara tanpa batas ini satu konsep negara bahwa negara dalam konteks sekarang itu tidak berbulan batas. Semua sudah lintas gitu ya. Jadi saya sering mengatakan bagaimana kalau kita mempergunakan teknologi itu sama sekali tidak ada batas. Ya, baik itu misalnya media sosial atau misalnya katakanlah alat telekomunikasi yang lain, maka sama sekali tidak ada batas. Maka kemudian konsep negara sekarang bergeser dari negara yang jelas seperti ini, ada wilayahnya, penduduknya, pemerintahan negaranya, kemudian menjadi negara yang terkoneksi satu sama lain.
Nah, ini yang saya kira juga pola-pola ini yang kemudian berkembang dalam konteks kenegaraan sekarang. Nah, tapi yang kita bahas adalah teori negara dalam teori yang konvensional. Maka yang pertama, saudara, syarat dari negara itu adalah setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Syarat wilayah, dan salah satu syarat atau unsur dari negara, ya, syarat wilayah itu adalah bisa dikatakan yang mempunyai perbatasan tertentu. Ya, kalau kita bicara tentang perbatasan tertentu, maka kita bisa melihat misalnya bagaimana perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia. Ini contoh kita yang kecil ya. Maka Malaysia dan Indonesia itu dibatasi dengan gunung, ya, dengan laut, dengan sungai, gitu ya. Sehingga perbatasan itu tentu kalau Kalimantan itu kan gunung sebetulnya, ya, dari daratan, gitu. Nah, sehingga memang penggeseran patok, ya, patok dari batas negara ini menjadi sangat penting. Ya, maka ditempatkan di sana arah utara. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi, sekalian, syarat daripada wilayah itu adalah bicara tentang pembatasan tertentu. Nah, pembatasan tertentu ini kemudian tidak hanya berbicara tentang batas wilayah, termasuk juga berbicara tentang demarkasi. Ya, jadi kalaupun misalnya katakanlah di sebelah sana itu adalah sudah Malaysia, sebelah sini sudah Indonesia, maka ada dua demarkasi. Ketika lompat ke sana berarti sistem hukumnya Malaysia dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Seperti begitu masuk ke Indonesia, wilayah Indonesia, maka sistem hukumnya adalah Eropa kontinental. Jadi ada dua demarkasi yang berbeda. Ini adalah sekali bicara dalam perspektif pembatasan tertentu. Ya. Nah, dari pembatasan tertentu itu kemudian bergeser kepada kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah. Ya. Dalam bahasa fiksi hukum kemarin kan daya ikat. Daya ikat itu sebetulnya lebih cocok dengan dikatakan kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah. Karena dari Sabang sampai Merauke begitu undang-undang diundangkan di dalam lembaga negara, maka wajib tunduk. Ya, artinya punya daya ikat. Artinya sekali dari Sabang sampai Merauke merupakan bagian daripada kekuasaan negara. Ya. Dalam pada wilayah, gitu. Jadi yang kemudian juga bicara tentang wilayah. Selanjutnya tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Jadi ini adalah bicara dalam perspektif wilayah. Maka memang kalau kita lihat kemarin, sekarang sedang terjadi penjajahan Rusia yang dilakukan Rusia kepada negara mana? Ukraina. Itu kan yang menjadi sekarang perebutan itu adalah zona udara. Ya, Ukraina ingin agar Rusia, Uni Eropa menerapkan zona udara, larangan terbang. Kalau sudah larangan terbang, maka kemudian kapal Rusia tidak boleh lewat di zona udara Ukraina. Ya, tetapi sayangnya Eropa tidak mau, karena ketika Eropa kemudian terlalu masuk ke dalam perang Ukraina, maka para ahli bersepakat maka akan terjadi perang dunia yang keempat. Ya, berarti di perang sama. Dosen juga menurut. Tidak hanya saja manusia. Jadi dosen juga manusia. Artinya ke itu. Jadi itu yang kemudian juga bicara dalam perspektif perkembangan sekarang. Ya. Jadi memang di sini katakan laut dan ruang angkasa itu menjadi sangat penting. Bahkan ruang angkasa ini sekarang sudah menjadi alat untuk kemudian mendikte sebuah negara. Ya, bagaimana misalnya Amerika membuat foto satelit tentang pergerakan tentara Rusia ke Ukraina. Ini dilihat dari ruang angkasa. Ya. Dan semua pergerakan daripada tentara Rusia di Ukraina itu betul-betul bisa terlihat dari ruang angkasa itu ruang angkasa. Ya. Nah, ini yang saya kira juga penting sebagai bagian daripada wilayah. Jadi ada ruang angkasa, laut dan di sini katanya ya jelas sana. Ini yang kemudian
bicara dalam konteks wilayah. Kemudian syarat yang kedua atau unsur yang kedua daripada negara adalah penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjunjung semua penduduk di dalam wilayahnya dengan memperhatikan faktor-faktor. Yang pertama ada kepadatan penduduk. Ya, negara dengan kuantitas penduduk terbesar di dunia negara mana? Negara Cina. Yang kedua? Inggris. India. Yang ketiga? Amerika. Yang keempat? Indonesia. Tahun 2025 Indonesia akan menggeser Amerika. Kita menjadi negara terbesar, nilai populasinya ketiga di dunia. Jadi yang pertama Cina, yang kedua India. Nanti tahun 2025 itu Indonesia menjadi ketiga. Makanya tahun 2025 itu akan terjadi katanya bonus demografi. Bonus demografi itu tingginya angka usia kerja, usia produktif, ya, rendahnya usia yang tidak produktif, anak, ya. Jadi artinya dari 12 tahun ke bawah dan 60 ke atas itu sangat sedikit. Ya, jadi dari 12 tahun sampai ke 60 itu sangat luar biasa. Nah, sehingga memang di era bonus demografi ini kalau kita tidak siap untuk berhadapan-hadapan, maka kemudian ya kita akan kalah dengan yang lain karena semua ini di dunia sama. Ya, pekerjaan satu diperebutkan oleh ratusan orang nanti. Ya, dan itu era kalian, bukan era saya. Era saya sudah selesai. Era kalian. Ya, tahun 2025. Sekarang 2022. Ada waktu 3 tahun lagi. Kalian kira-kira sudah dari sarjana hukum ya? Begitu dari sarjana hukum, kalian akan berkompetisi dengan banyak orang. Karena pada waktu itu kalian akan berhadapan-hadapan dengan bonus demografi. Dan seluruh dunia sama. Ya di sisi lain kan, kalau kita lihat dari perkembangan sekarang, pekerjaan 30% kan menghilang sekarang, digantikan dengan teknologi. Apa namanya? Digital disrupt. Ya. Digital disrupt itu kan sebagai bagian daripada ekses daripada 4.0 yang sekarang bergeser ke 5.0. Kita itu masuk di abad 4.0, sekarang sudah mulai ke 5.0. Jepang sudah mendeklar, Jepang sudah masuk di 5.0. Salah satu hal yang kemudian perlu diantisipasi dalam konteks 4.0 atau 5.0 adalah digital disrupsi. Menghilangnya 30% pekerjaan di dunia diganti oleh teknologi. Ya, makanya sekarang kalian harus mulai mempersiapkan, ya, melek teknologi. Jadi sarjana hukum itu jangan sampai hanya sarjana yang paham tentang membaca pasal, membaca ayat, membaca bab saja. Tetapi kalian harus menjadi mahasiswa yang pertama bisa adaptif dengan perkembangan. Syaratnya 2, bahasa dengan teknologi. Makanya bahasa Inggris kalian bersyukur karena kalian diberikan kesempatan untuk kursus di Oxford. Manfaatkan itu karena tidak ada uang lain. Ya. Manfaatkan itu. Dan kalau kalian sudah jadi masuk di level 9, kemarin ada yang juara, ada di kelas ini buat soft skill. Ya, kemampuan kalian ke depan itu ditentukan oleh itu. Jadi sekali lagi masih ada waktu bagi kalian untuk meningkatkan soft skill. Paling tidak 2, teknologi dengan bahasa. Itu adalah kuncinya. Pertanyaan yang kemudian mendasar, bagaimana kalau saya, mohon maaf misalnya tidak melek teknologi, tidak bisa bahasa? Ya dengan era persaingan yang sangat luar biasa nanti pada hasil era apa tadi? Digital disrupt. Bukan digital disrupt, sebelumnya tadi. 4.0. Bukan 4.0. Bonus Demografi. Kan kalau 4.0 atau 5.0 kan satu paketnya dengan digital disrupt. Tapi di samping kalian ada di wilayah 5.0 atau 4.0 yang problemnya digital disrupt tadi menghilangkan 30% pekerjaan di dunia, maka kalian ada di wilayah bonus demografi. Bonus demografi itu tingginya, ya,
lapangan kerja, usia produktif dibanding dengan usia tidak produktif. Di sisi lain pekerjaan 30% hilang. Bayangkan. Kalian akan memperebutkan 70% pekerjaan yang tidak dengan teknologi. Karena 30% sudah bergeser dengan teknologi. Ini adalah sekali lagi kalau tidak kalian jadi pemenang pasti pecundang. Pilihannya itu. Kalau tidak kalian jadi pemenang pasti jadi pecundang. Maka pastikan kalian jadi pemenang. Maka mulai dari sekarang. Ya, Fakultas Hukum sudah mulai prepare menghadapi itu. Ya, tidak ada fakultas IPA di Unsur ini yang punya kerjasama dengan Oxford, hanya kita. Dan bukan perkara yang mudah mendapatkan beasiswa dari Indomobil, karena di Jawa Barat punya dua, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan dan Fakultas Hukum yang mendapatkan beasiswa dari Indomobil yang dikonversi dengan proses pembelajaran Oxford. Jadi kalian membayar itu sebetulnya hanya subsidi silang. Ya, karena yang besarnya kalian itu dibayarin sama Indomobil. Jadi kalau kalian bayaran dalam 1 bulan berapa? 1 level ya? 1 level kan? 500. Itu paling hanya sepersekiannya. Karena sesungguhnya kalian itu dibayarin sama Indomobil dengan CSR-nya. Ya. Jadi dulunya Indomobil mau kasih duit ke kita. Ini ada CSR. Kita tolak, nggak mau kita. Kita ingin Indomobil membuat sebuah program yang kira-kira mempunyai academic effect. Ya, akhirnya Indomobil kemudian mengeluarkan program kursus Oxford yang melibatkan Universitas Oxford. Jadi ini penting. Sekali lagi supaya kalian juga paham. Karena sekali lagi yang saya sampaikan, ke depan kalian jauh lebih pelit kehidupan dibanding dengan saya. Padahal sudah selesai. Dia sudah 10 tahun, Rasulullah 12 tahun lagi selesai. Kalian sangat panjang. Tahun 2025 tadi pastikan kalian harus menjadi pemenang. Karena kalian tahun 2005 sudah sarjana hukum ya. Gitu. Dan artinya sekali lagi tahun 2025 kalian mulai akan bertempur kehidupan sesungguhnya di antara kalian. Karena tadi perhatikan 30% pekerjaan akan menghilang, semua digantikan teknologi. Sekarang sudah mulai geser kan? Ya. Kemarin saya katakan dulu kalau bayar tol di jalan tol itu ada orangnya. Ya. Sekarang sudah tidak ada orangnya lagi. Sudah pakai soal ini contoh. Ini contoh adalah digital disrupt. Menghilangnya pekerjaan dari muka bumi digantikan dengan teknologi. Ya, atau misalnya sekarang sudah ada misalnya dokter, konsultasi dokter itu tidak harus ketemu dokter lagi. Bahkan konsultasi hukum juga tidak harus ketemu dengan pengacara sekarang. Nah ini sekali lagi hal-hal yang kemudian harus kalian antisipasi sejak awal. Jadi kalau Fakultas Hukum mengadakan kursus Oxford dan wajib, itu adalah tujuannya agar mempersiapkan kalian pada saat berhadapan-hadapan dengan kondisi itu. Jangan kalian berpikir profit minded karena tidak ada untungnya. Yang kalian bayar 500.000 itu langsung ke Indomobil ke sana, tidak mampir di rekening kita. Gitu. Dan Fakultas Hukum tidak mendapatkan untung sekali lagi. Ini adalah sekali lagi kewajiban kita agar kalian siap pada saat kalian dibutuhkan, terutama tadi pada saat era. Ya. Karena di sana kalian akan berhadapan-hadapan dengan teman-teman kalian ini. Semua. Maka tadi pilihannya pemenang atau pecundang. Ada waktu dari mulai sekarang ya sampai tahun 2025 nanti kalian untuk menjadi pemenang. Persiapkan. Ya. Baik, kita teruskan. Lalu sekalian, yang kedua tadi adalah bicara tentang penduduk. Ya. Penduduk ini di sini yang dikatakan yang pertama adalah faktor kepadatan penduduk. Ya. Biasanya kalau kota sudah padat ini dikatakan kota apa? Kota yang sudah padat itu dikatakan kota apa biasanya? Ada stigma. Metropolitan. Ya, sehingga laki-lakinya juga dikatakan metropolis. Orang yang sibuk, laki-laki yang sibuk. Ya, atau cowok atau cewek metropolis. Tidak berbeda dengan cowok dan cewek Cianjur. Jadi
kalau cowok dan cewek Jakarta yang sudah metropolis, ya berbeda dengan cowok Cianjur, ya yang masih natural. Jadi kalau kalian ada cowok dan cewek di Cianjur masih natural, termasuk natural kalian. Kalau dibandingkan dengan mahasiswa di Jakarta, di Pelita Harapan, di UI itu luar biasa. Jadi yang pertama kaitannya penduduk tadi adalah kepadatan penduduk. Nah, sehingga kemudian berdasarkan kepada kepadatan penduduk, Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Itu pertimbangan yang pertama. Kan terlalu padat. Malaysia sudah terlebih dulu memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Akhirnya apa yang terjadi? Kuala Lumpur sekarang menjadi kota metropolitan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Putrajaya. Nah, Indonesia juga sama. Karena dianggap Jakarta itu kota yang paling padat ya di Indonesia, maka ke depan Jakarta itu hanya menjadi kota metropolitan saja. Ya, pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan. Nah, ini adalah akibat daripada kepadatan penduduk. Kemudian dari kepadatan penduduk ada tingkat pembangunan. Sekarang tingkat pembangunan ada dua sisi. Sisi yang pertama positif. Ya, dengan membangun misalnya dapat menjadikan orang menjadi pinter, itu membangun sekolah, universitas dan sebagainya. Ya, itu adalah salah satu sisi positif dalam konteks pembangunan. Ada sisi negatifnya, ya. Ketika tingkat pembangunan sudah dalam posisi yang sangat luar biasa, maka biasanya ada kelompok yang termarginalkan dalam konteks pembangunan. Amerika sebagai negara besar, maka ada kelompok yang termarginalkan. Misalnya kalau kita ambil contoh, ada salah satu kota yang dihuni oleh orang kulit hitam, dan cenderung di kota itu adalah tingkat kriminalnya tinggi. Pernah dengar kota kelahiran Mike Tyson? Ya, kota kelahiran Mike Tyson itu adalah salah satu kota yang dianggap ya di Jakarta itu dihuni oleh kulit hitam dan tingkat kriminalnya paling tinggi. Sehingga Mike Tyson itu adalah lahir dari kota dengan tingkat kriminal yang sangat tinggi. Gitu. Ini adalah salah satu contoh, ya. Jadi dari tingkat pembangunan ini juga ada sisi negatifnya. Atau misalnya kita ambil contoh Australia, ya, dengan tingkat pembangunan yang sangat tinggi menjadi kota negara yang maju. Tapi ada sisi gelapnya. Sisi gelapnya apa? Posisi aborigin. Aborigin bisa setara nggak dengan kulit merah, kulit putih di Australia? Ya, tidak. Aborigin tetap aja aborigin. Ya, yang kulturnya seperti itu, dandanannya seperti itu, tingkat pendidikannya seperti itu. Gitu. Ini sisi gelap ketika bicara dalam konteks tingkat pembangunan. Jadi tingkat pembangunan ini ada dua sisi. Ya, karena bicara pembangunan tadi itu juga tidak hanya pembangunan dalam konteks material, ya, membangun gedung pencakar langit, membangun jalan, tol dan sebagainya. Itu Jokowi, Presiden Soeharto adalah dua presiden yang punya taste tertentu, ya. Karena dua presiden itu kan yang membangun negara kita. Kalau kita bicara tentang infrastruktur, pertama Soeharto, yang kedua sekarang Jokowi. Selain daripada itu tidak. Ya, presiden yang lain hanya berbagi tentang bapak demokrasi, ya, macam-macam lah gitu ya. Kayak Soekarno kan sebetulnya bapak bangsa, karena dia memulai NKRI ini. Bergeser ke Soeharto, dia betul-betul membangun infrastruktur pada zaman itu, ya. Kemudian bergeser ke Megawati, kemudian ke Gus Dur, ke Megawati, ke SBY. Dia hanya melaksanakan aktivitas kepresidenan supaya ada keberlanjutannya. Nah, sekarang kita juga punya Presiden Jokowi dan juga membangun infrastruktur luar biasa. Ya, contoh misalnya Jalan Lingkar Papua, itu sejarah Papua bergabung ke NKRI baru sekarang ada yang namanya Jalan Lingkar Papua. Ini contoh, jadi artinya tidak bisa kita nafikan. Ya, jadi infrastruktur kita punya presiden dua, Jokowi dengan Soeharto. Nah, ini adalah bicara dalam perspektif pembangunan visi, ya. Tetapi harus sekalian,
dalam konteks pembangunan ini pun juga ya tidak berbanding lurus dengan tingkat kecerdasan ini di dalam mulut. Ya, pembangunan tinggi tidak berbanding lurus dengan tingkat kecerdasan. Ya, karena kecerdasan itu pembangunan sumber daya manusia. Ya, kalau pembangunan infrastruktur tadi membuat gedung pencakar langit, jalan, tol, macam-macam, tapi bagaimana kemudian pembangunan sumber daya manusia? Ya, maka salah satu halnya adalah dengan banyak membuat universitas, sekolah di mana-mana, sekolah murah, ya, sehingga memang kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan menjadi sangat mudah. Itu bagian daripada pembangunan sumber daya manusia. Pertanyaan yang mendasarkan, sudahkah kita merasakan itu? Ya, satu SMA berapa puluh orang dulu? Satu kelas 30. Yang kuliah berapa orang? Ada 10%? Paling 10%. Artinya yang tidak tertolong berapa? 40%. 90%. Ini contoh. Pertanyaan yang mendasar, kenapa demikian? Salah satu hal jawaban yang pertama adalah sulitnya akses ke perguruan tinggi, mahalnya kemudian posisi perguruan tinggi. Contoh, nggak usah ngomong yang lain, kalian aja di antara kalian. Satu kelas dulu SMA berapa orang? Berapa yang kuliah sampai saat ini? Jadi sekali lagi, kalau demikian, ya tidak ada alasan bagi kalian tidak bersyukur. Intinya tetap harus sana. Ya, tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak bersyukur. Bahasa bersyukur itu ya Allah syukur, tapi biasa banget gitu. Tapi syukur dalam artian kalian mempergunakan fasilitas ini secara proporsional. Jadi karena kalian sudah jadi mahasiswa, maka ya logika berpikir, cara bertindak harus juga seperti mahasiswa. Tong sampean kredibilitas mahasiswa, cara berpikirnya masih kan SMA nih. Nah itu termasuk orang yang tidak pandai bersyukur. Jadi bersyukur itu salah satunya adalah bersikap proporsional, memanfaatkan momentum hari ini. Ya, bahasa lebih sederhana lagi, waktu nak kuliah, waktu nak ulin. Itu waktu bahasa bersyukur. Jadi bersikap dan bertindak secara proporsional. Kenapa demikian? Karena kembali ke awal tadi, kita akan berhadapan-hadapan dengan kondisi yang jauh lebih tidak ramah dengan kita. Ya, bonus demografi itu kondisi yang paling tidak ramah dengan kalian nanti. Paling tidak ramah. Karena prinsipnya pilihannya tidak banyak. Kenapa bonus demografi tadi saya katakan kondisi yang paling tidak ramah? Karena bonus demografi pilihan tidak banyak, hanya dua, pemenang dan pecundang. Dan yakin saya berharap kalian semua menjadi pemenang dalam berkehidupan. Amin. Ya, makanya mulai siapkan dari sekarang. Ya. Fakultas Hukum sudah memberikan ruang pada kalian. Manfaatkan itu. Kalau ketika sudah diberikan ruang tidak kalian manfaatkan, wilujeng. Gitu. Wilujeng ada sama datuk yang manfaat. Dan Fakultas Hukum sudah menyediakan sarannya ada. Ketika kalian ingin melek teknologi nanti, di semester selanjutnya kalian boleh ikut MBKM. Pilihan kalian kuliah di mana? Di Fakultas Teknik Informatika. Boleh. Supaya kalian melek teknologi. Itu ada pilihan nanti. Kalian ada pilihan. Pilihan kita sekali lagi dalam MBKM nanti di semester yang akan datang, Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa Inggris, dan Entrepreneur ada di Pasteur. Itu lagi-lagi kita siapkan. Ya, kalau kalian ingin main bahasa Inggris, maka kalian ikut kuliah di bahasa Inggris 1 semester nanti. Gitu. Jadi tidak main kita menyiapkan kalian. Oxford kita siapkan, ya, bahasa Inggris juga
sama Bu Dr. Vina juga dilaksanakan semester 1. Kemudian kalian diberikan kesempatan untuk kuliah 1 semester di Fakultas Bahasa Inggris. Persiapan mulai dari sekarang. Itu pilihan kalian agar kalian ke depan tadi supaya menjadi pemenang. Atau pilihan yang kedua, kalian boleh kuliah di Fakultas Teknik Informatika. Ya, karena kan kalian harus melek teknologi nih, nggak bisa. Sarjana hukum tidak hanya sarjana yang hafal ayat, bab, undang-undang saja. Kalian juga harus melek teknologi. Maka kalian akan diberikan kesempatan nanti kuliah di Fakultas Teknik Informatika selama 1 semester. Ya, kalau menjadi pengusaha, entrepreneur nanti di master kita siapkan 1 semester. Itu kita akan lakukan di semester berapa boleh? Yang MBKM 5. Ya. Semester 5 kalian nanti harus memilih 3 tadi. Tapi syaratnya untuk MBKM, IPK-nya harus 3, ya berapa? 70 kalau sudah. Mulai dari sekarang. Ya, 3,70 kita MBKM. Pilih kalian. Mau kuliah di Fakultas Teknik, enggak? 1 semester nanti mau kuliah di Bahasa Inggris, enggak? Ya, 1 semester atau mau kuliah di master entrepreneur. Jadi kita siapkan. Kenapa demikian? Karena di depan kalian itu sesuatu yang luar biasa, tidak mudah akan kalian hadapi. Bonus demografi itu sesuatu kondisi yang tidak bisa kalian tunda-tunda, yang tidak bisa kalian kalian lakukan dengan asal-asalan. Harus betul-betul di-maintain. Gitu. Kami menjadi apa itu? Karena kita tahu tantangan kalian ke depan jauh lebih berat. Gitu. Jadi ke depan nanti kalian punya pilihan, bisa kuliah di Fakultas Teknik semester 5 ya, bisa kuliah di Fakultas Bahasa Inggris, ya bisa kuliah. Orang pasar kuliah di kita, orang teknik kuliah di Fakultas Hukum, orang Bahasa Inggris kuliah di Fakultas Hukum. Orang Fakultas Hukum bisa kuliah di Bahasa Inggris, bisa kuliah di teknik, bisa kuliah di pasar. Gitu. Walaupun tidak mudah, tapi kan kalian harus dibiasakan, tidak mudah. Ya, tidak mudah kalian kuliah di teknik dari ilmu sosial, ilmu pasti baik. Tidak mudah. Tapi kalian harus dibiasakan dengan kondisi tidak mudah sebenarnya. Supaya ketika kalian kuliah beres kuliah sarjana hukum itu sudah terbiasa dengan kondisi yang seperti itu. Gitu. Kalian nanti pilihannya misalnya bahasa Inggris, kalian juga harus kuliah di bahasa Inggris. Setiap hari waswasku dengan bahasa Inggris. Ya, lagi-lagi tidak mudah. Tapi kalian harus dipaksa untuk menghadapi kondisi yang tidak mudah itu. Karena kalau tidak dipaksa kalian nggak mau pasti. Harus dipaksa. Dan kampus siap memaksa kalian ya untuk menghadapi kondisi yang tidak mudah ini. Agar sekali lagi ketika kalian beres, kalian siap berhadapan-hadapan dengan kondisi yang seburuk apapun. Karena bonus demografi itu sesuatu atau kondisi yang tidak bisa diprediksi. Ini penting. Sekali lagi kalaupun misalnya nanti ada pilihan, ya saya berharap mulai dari sekarang. Ya, nanti kalau MBKM itu ya pilihannya luar biasa. Ya, termasuk juga ada insentif yang kita terapkan. Ya, jadi kalau kalian ikut MBKM itu mendapatkan banyak insentif nanti dari kampus. Nah ini yang kemudian juga perlu kalian. Selanjutnya sekalian, tingkat kecerdasan, ya, tingkat pembangunan juga, ya sebenarnya tidak berbanding dengan tingkat kecerdasan, karena berbeda. Pembangunan infrastruktur dengan pembangunan suprastruktur berbeda. Ya, kalau infrastruktur kan membangun jalan, jembatan dan sebagainya. Kalau suprastruktur dibangunnya ada masyarakatnya melalui tadi proses pendidikan, ya, proses life skill. Ya, kan kalau kalian misalnya katakanlah kuliah di bahasa di Fakultas Hukum, maka ketika kalian nanti semester 5 ikut di bahasa Inggris, maka bahasa Inggris itu merupakan soft skillnya. Hard skillnya ada di sini. Hard skillnya di Fakultas Hukum, soft skillnya kalian ikut di bahasa Inggris. Atau misalnya kalian ikut di Fakultas Teknik Informatika, supaya kalian melek teknologi.
Maka itu adalah bagian mengasah soft skillnya. Hard skillnya tetap ada di fakultas hukum. Nah ini adalah bicara tentang tingkat kecerdasan. Nah sekarang bagaimana kita lihat kalau tingkat kecerdasan ini kemudian tidak sejalan dengan tingkat tidak berbanding lurus dengan jumlah kualitas sumber daya manusia. Maka yang terjadi adalah pengangguran akan sangat tinggi. Dari pengangguran itu kemudian tingkat kriminalitas akan sangat tinggi. Karena pengangguran dan tingkat kriminalitas itu biasanya berbanding lurus. Orang nganggur itu kan pada akhirnya dia tadi mencuri, nyopet, maling, gitu. Akhirnya kan kesana. So, ya, ada orang nganggur dalam perbudakan. Nggak mungkin paling seminggu nyaman nganggur aja so. Setelah kami kali itu mah tersiksa. So tanya yang udah nganggur. Ya kecuali yang sudah tahun-tahun jadi nganggur, seumur nganggur. Ya kita sudah terbiasa nganggur. Cuma kan trademark di masyarakat kan pengangguran. Jadi ini saya kira bicara dalam perspektif lagi-lagi tingkat kecerdasan. Kemudian dalam konteks penduduk juga diperhatikan tentang homogenitas. Biasa. Homogenitas itu apa? Perbedaan. Homogen. Ini kan kelas homogen ini. Ya dari rambut saja kan ada yang pirang, ada yang ikal, ada yang lurus, macam-macam. Dari kulit ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang kuning langsa, ada yang sawo busuk. Bukan sawo busuk ya, apa namanya? Dalam bahasa Eropanya. Kalau orang Eropa yang Indonesia itu apa namanya? Eksotik. Jadi kalau sawo busuk itu terlalu mengilat eksotik. Ya, sekarang kalau ada yang sedikit agak gelap-gelap dikatakan sebagai kulit eksotik. Tadi itu orang Amerika senang yang eksotik-eksotik gitu. Ya, jadi itu contoh homogenitas. Itu bagian dari homogenitas. Homogen, sesuatu yang tidak mungkin sama gitu. Jadi kita lahirnya tidak sama. Homogen, kalau biru kita, ini beda birunya. Matanya beda, tingginya beda. Ini homogen kan? Gitu. Ya, ini juga bicara dalam konteks penduduk. Kemudian dari homogen maka masalah nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air itu nasionalisme, kelas sederhana. Ya, jadi orang itu Anda lihat kan ada berapa ribu orang Ukraina yang ada di luar sekarang kembali ke Ukraina hanya ingin membela Ukraina. Walaupun Ukraina sudah hampir terdesak oleh gempuran dari Rusia. Tapi ada berapa ribu sekarang yang ingin kembali ke Ukraina, hanya ingin membela Ukraina. Ini bicara tentang nasionalisme. Gitu. Jadi nasionalisme itu dimanapun tidak bisa. Katanya di negara lain, di Singapura itu nyaman. Ketika di Singapura 1 minggu aja saya kesal. Karena di Singapura 1 minggu akhirnya adik saya itu, saya tinggal di adik saya lantai di flat di lantai 25. Lantai 25 itu kalau ada tanaman ayah jadi kelihatan pucuknya si pohon itu saking tingginya bisa melihat begini. Itu 1 hari senang, jadi orang Singapura nyaman ya 1 hari. 2 hari ya, 3 hari masih ada waktu jalan-jalan sana sini, 2 sampai 3 hari. 4 hari, 5 hari sampai 1 minggu, akhirnya kita diam di rumah. Adik saya aktivitas dua-duanya, akhirnya saya ada di rumah. 1 minggu itu udah kayak di penjara gitu. Ini contoh. Walaupun di Cianjur ini dikatakan sebagai kota kecil ya, tapi ketika kita masuk ke negara lain, rasanya kita rindu ke kota kelahiran kita. Nah ini adalah sebagian kecil dari masalah nasionalisme. Ya sebetulnya kalau bicara nasionalisme bicara tentang sesuatu yang besar. Nation, bicara negara.
Ya, walaupun negaranya apapun versi orang lain, tapi kita tetap menganggap bahwa itu sebagai sebuah entitas yang negara kita. Ya, Ukraina itu di ujung bangkrut, di ujung kehancuran sekarang. Tapi ada ribuan orang yang ingin ngantri kembali ke Ukraina, hanya ingin membantu berhadapan-hadapan dengan para tentara Rusia. Ini bicara tentang nasionalisme. Kalau bicara rasional, tidak rasional. Ngapain mesti kembali ke Ukraina? Ya mendingan dia sudah di negara-negara yang lain, sudah lebih nyaman. Tapi karena nasionalisme ini kemudian mereka terpanggil untuk kembali ke negara. Jadi ini adalah nasionalisme sesuatu yang sifatnya inherent dari dalam. Ya, dan tidak bisa dibentuk dengan insan. Ya, itu ada bicara tentang nasionalisme. Ini adalah saya bagian penduduk. Ya, faktornya kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan terakhir adalah masalah nasionalisme. Wilayah penduduk. Sekarang pemerintahan. Yang ketiga, unsur dari negara pemerintahan. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan. Merumuskan dan melaksanakan keputusan. Kami contoh kemarin, bagaimana seorang Presiden Jokowi marah-marah ke tentara, ke polisi, ya. Kenapa? Karena dia membaca ada WhatsApp di keluarga TNI dan Polri yang masih mendiskusikan tentang IKN, bicara setuju atau tidak setuju. Padahal kita ketahui dan kita pahami di dalam teori ilmu negara bahwa TNI Polri itu adalah merupakan alat negara. Logika alat kemarin sudah kita jelaskan. Alat itu adalah sesuatu yang pasif. Jadi kalau Jokowi sebagai Panglima Angkatan Bersenjata itu menyatakan A, maka di bawahnya samina wa ata'na, tidak boleh mengatakan tidak. Itu tentara dan polisi. Jadi kalau kalian jadi tentara polisi, jangan mau berpolitik. Karena tentara polisi tidak ada ruang untuk berpolitik. Kalau kata atasan A, maka siap dan tentara polisi. Ya. Jadi memang taklidnya hanya kepada pimpinan seorang. Ya, sehingga kemarin Jokowi sempat marah, ya, karena di media sosial keluarga besar TNI Polri itu ada diskusi, ada perdebatan yang kaitannya dengan setuju atau tidak setuju dengan IKN, pindahnya ibu kota negara. Padahal itu sudah diputuskan. Gitu. Sekali lagi, ketika itu sudah diputuskan oleh negara, maka TNI Polri sebagai alat negara, maka posisinya bagaimana? Harus ikut. Sekalipun dia tidak suka, harus ikut. Tidak boleh mengatakan tidak. Kalau TNI Polri mengatakan tidak, keluar dari TNI Polri. Harus begitu. Dan harus menjadi orang sipil. Model kita boleh mengatakan tidak setuju atau boleh mengatakan setuju, karena kita orang sipil. Ya, tapi kalau TNI Polri tidak. Ketika presiden sudah mengatakan A, maka ke bawah secara garis komando harus A. Itu risikonya kemudian menjadi TNI dan Polri, termasuk keluarganya. Nah, ya, karena ada lucu, ya, ada Kodim, ya, ada Panglima Kodim itu. Istrinya sedikit agak berbeda di media sosial itu, ya, selalu ngomong Wiranto dulu zaman Wiranto mengambil kebijakan macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya suaminya dipecat dari komandan Kodimnya, ya, sampai akhirnya dipermalukan di depan orang. Dan itu kemudian menjadi sasaran, ya, akibat ketidaktahuan. Jadi kalau kalian menjadi istri TNI Polri, maka pastikan kalian orang yang ikut garis komando. Karena risikonya begitu. Ya, kalau kalian menjadi anak TNI Polri, kalian harus ikut garis komando. Cek si ayah AA ke bawah. Gitu. Itu adalah logika alam. Ya, kalau kalian ingin jadi orang bebas, maka kalian harus jadi orang sipil. Ya, seperti saya orang bebas. Kalau tentang IKN saya mau menyatakan setuju, boleh. Tidak setuju pun juga boleh. Saya orang bebas.
Gitu. Tapi ketika kita masuk ke institusi TNI Polri, maka semua harus ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah. Ini yang kemudian dikatakan merumuskan. Jadi pemerintah ketika merumuskan melaksanakan keputusan-keputusan. Nah, dalam konteks pemerintah ini biasanya dikenal ada 3 teori. Aplikasi, ada teori legislasi, aplikasi, indikasi. Ya, ada teori dalam konteks pemerintah ini, ya, merumuskan, melaksanakan keputusan ini diilustrasikan dalam konteks 3 teori. Ya. Teori legislasi yang pertama, yang kedua teori aplikasi, yang ketiga teori yudikasi, yang keempat teori evaluasi. Gitu. Jadi kira dalam konteks dalam konteks ilmuwan itu ada legislasi, ada aplikasi, ada yudikasi, ada evaluasi. Ya. Legislasi itu apa? Perancangan dan pembuatan kebijakan. Jadi ketika bicara tentang merumuskan, nah ini, merumuskan, merancang, ya, menyusun kebijakan itu adalah legislasi. Jadi legislasi itu merancang, merumuskan, mendesain, itu adalah legislasi. Setelah berbagai kebijakan itu dirumuskan, dirancang, didesain, ya, maka kemudian masuk ke tahap aplikasi. Aplikasi apa? Pelaksanaan. Jadi dilaksanakan tahap keduanya setelah dirancang, didesain, ya, dalam bentuk perundang-undangan, kemudian dilaksanakan undang-undang IKN kan gitu sekarang. Ya, tahap legislasinya, ya, perumusannya ada di DPR kemarin. Dordar, setuju akhir undang-undang IKN. Ya, sekarang Jokowi kemah di sana dalam rangka aplikasi. Karena legislasinya sudah selesai. Tahap kedua dalam aplikasi. Ditandai dengan kemahnya presiden dan para gubernur di sana sebagai simbolis. Itu sudah mulai tahapan aplikasi. Aplikasi itu adalah pelaksanaan kebijakan. Ya, jadi ada legislasi, ada aplikasi, ada yudikasi. Ya, yudikasi. Yudikasi itu ketika ada masalah maka harus ada proses hukum. Ya, itu yudikasi. Itu misalnya nanti kalau undang-undang IKN ini permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka tahap yudikasi kemudian dilaksanakan. Ya, bisa jadi misalnya ditunda, bisa jadi diperbaiki, bisa jadi kemudian dilaksanakan, tapi dengan catatan. Gitu. Jadi ini ada proses yudikasi. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan. Yang pertama tadi apa? Legislasi, aplikasi, dan yudikasi. Jadi dalam konteks kebijakan negara itu yang merumuskan melaksanakan keputusan ini, maka berlaku ada 4 tadi teori: legislasi, aplikasi, yudikasi, evaluasi. Nah ini yang kemudian bicara tentang merumuskan dan melaksanakan keputusan. Yang mengikat, lagi-lagi kita bicara tentang daya ikat tadi. Undang-undang IKN itu mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Sekalipun misalnya di antara kalian ada yang tidak setuju dengan undang-undang IKN, bodoh amat, karena itu sudah diundangkan di dalam lembaga negara menjadi undang-undang. Ya, ketika kalian kemudian akan mengekspresikan ketidakpercayaan ketidaksetujuan kalian, maka ruangnya ada kemana? Ke Mahkamah Konstitusi. JR di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Di tahap yudikasi. Gitu. Jadi itu yang mulia bicara tentang merumuskan dan melaksanakan keputusan pemerintah yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayah. Nah, pemerintah ini harus sekalian di dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya dibatasi oleh wilayah atau dikatakan sebagai yurisdiksi. Ya,
Wilayah itu ada yurisdiksi. Jadi ada batas wilayah. Indonesia dengan Singapura batas wilayahnya di mana, Malaysia batas wilayahnya di mana, Brunei batas wilayahnya di mana, Australia di mana. Ini kan negara-negara yang menjadi tetangga kita dekat. Maka masing-masing negara itu mempunyai yurisdiksi atau dalam bahasa ini dikatakan batas wilayah. Ini yang kemudian bicara tentang pemerintahan. Sehingga pemerintahan ketika membuat kebijakan itu sesuai dengan yurisdiksinya. Ya. Bagaimana Rusia? Rusia kan menyerang Ukraina kan itu melanggar batas yurisdiksi. Ya namanya juga penjajahan kan. Kenapa penjajahan itu kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 harus dihapuskan? Karena salah satu variabel adalah melanggar batas yurisdiksi. Orang Belanda tiba-tiba datang ke Indonesia, yang beda jurisdiksinya, gitu. Inggris tiba-tiba misalnya menjajah Indonesia dulu, kan beda jurisdiksinya. Jadi ini adalah satu contoh. Nah, kemudian pentingnya wilayah ini. Kemudian dari wilayah penduduk pemerintahan bergeser ke kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang. Yang pertama, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya. Ya. Yang tersedia, kedaulatan dibagi ke dalam kedua hal. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang. Jadi kalau misalnya negara dengan sistem restan, ya, maka membuat undang-undang. Tapi kalau misalnya negara dengan sistem kerajaan, maka yang dibuat apa? Dekret, titah raja. Ya, di Brunei itu kan tidak ada undang-undang. Brunei itu adalah negara yang tidak punya undang-undang. Punyanya apa? Dekret raja. Gitu. Kalau undang-undang itu pasti dibuat oleh legislatif dan eksekutif, karena legislatif di Brunei itu adalah hanya diisi oleh orang-orang kerabat dan orang-orang dekat dengan sultan, maka tidak memungkinkan untuk membuat undang-undang. Ya, maka dia hanya mendapatkan yang namanya dekret raja, keputusan raja. Itu Brunei. Ya, kalau kita karena negara hukum, maka kemudian kita menjadikan atau memposisikan undang-undang sebagai salah satu sumber hukum. Ya, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membentuk undang-undang dan melaksanakannya. Jadi disinilah tadi berlaku yang namanya legislasi, aplikasi, yudikasi, evaluasi melalui sebuah kedaulatan. Gitu. Jadi kalau tidak ada kedaulatan, maka teori itu tidak akan jalan. Ya, ini. Kemudian di sini katakan kedaulatan ini secara umum dibagi dua, kedaulatan ke dalam konteks penegakan hukum dan kedaulatan keluar. Kedaulatan dalam konteks pengakuan lintas nasional. Jadi ada juga kedaulatan dalam konteks pembuatan perundang-undangan salah satunya, dan yang kedua kedaulatan keluar dalam konteks pengakuan lintas nasional. Pertanyaannya, apakah penting pengakuan internasional? Sangat penting menurut sekalian. Ya, karena ada dua negara yang sekarang masih bermasalah. Dari dulu sampai sekarang bermasalah. Satu Israel, dua Palestina. Ya, dua negara itu sangat bermasalah. Ayo silakan. Ya, satu Israel, dua Palestina. Israel adalah negara yang sampai sekarang tidak pernah diakui oleh negara Indonesia. Sampai suatu ketika ada atlet bulu tangkis Israel yang sudah jauh-jauh nunggu ingin bertanding di Indonesia. Sudah kurang lebih 1,5 bulan. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dan kita termasuk negara yang tidak pernah mengakui keberadaan daripada negara Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak bisa datang dan tidak bisa ikut bertanding di Indonesia. Ini contoh pentingnya pengakuan internasional. Sekarang baik logikanya. Palestina bagaimana?
Palestina juga sama. Indonesia adalah negara yang mengakui Palestina sebagai negara. Tapi bagaimana Amerika? Bagaimana negara-negara Barat? Negara-negara Barat dan negara Amerika adalah negara-negara yang tidak pernah mengakui keberadaan negara Palestina. Jadi ternyata pengakuan internasional ini sangat penting. Karena ketika negara tidak mendapatkan pengakuan internasional, maka akan berhadapan-hadapan dengan berbagai kebijakan dunia. Nah, ini salah satu contoh negara yang punya problem dalam berbagai pengakuan internasional. Jadi Israel hanya diakui oleh orang Amerika, negara Amerika dan negara-negara Eropa sekutunya. Ya, Palestina juga sama, hanya diakui oleh Indonesia dan negara-negara Muslim, ya, yang mengakui keberadaan Palestina. Ini contoh dua negara yang punya problem pengakuan internasional. Jadi pentingnya dalam konsep bernegara itu juga ada pengakuan internasional. Jadi ini yang kemudian bicara tentang kedaulatan keluar. Jadi kalau kedaulatan ini ada kedaulatan di dalam konteks pembuatan berbagai perundang-undangan, ada kedaulatan keluar dalam konteks pengakuan internasional. Wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan. Sampai di sini ada masalah. Pertanyaan kaitannya dengan unsur negara. Silakan. Ya, silakan. Mau bertanya, Ya. Kan tadi kata Bapak kalau Polri sama TNI harus patuh. Ya. Nah, bagaimana kalau aturan-aturan tersebut bisa? Kalau kebijakan negara salah. Padahal di sisi lain tadi TNI Polri itu ada institusi yang tadi katakan alat. Ya, dia hanya ingin mengatakan siap dengan apa yang disampaikan oleh komandannya. Sekalipun komandannya membuat kebijakan salah. Jadi jawabannya kalian, ketika kalian mentahbiskan diri sebagai TNI Polri sebagai alat negara, maka apapun yang dibuat oleh pimpinan, maka itu harus dilaksanakan, sekalipun salah. Maka bagaimana caranya agar pimpinan tidak salah? Maka pimpinan itu dibentuk dari anggota TNI atau Polri yang punya kualitas tertentu, dengan pengalaman tertentu, dengan tingkat keilmuan tertentu. Sederhana. Berapa jenderal yang menjadi menteri? Dan biasanya jenderal yang menteri yang berasal dari jenderal itu orang-orang yang menentukan di dalam pemerintahan. Siapa yang kalian tahu? Luhut. Ya, Luhut itu kan jenderal yang menjadi menteri. Ya. Kualifikasi jenderal itu bintang 4 atau bintang 3 itu dia punya track record yang sangat luar biasa, sehingga kemungkinan membuat kebijakan salah itu sangat kecil. Ya, misalnya dari mulai komandan Koramil, komandan Kodim, komandan apalagi Danrem, ya, komandan batalion dan seterusnya. Itu orang-orang yang punya kualifikasi tertentu, bukan rasa. Sehingga memang kecil kemungkinan ya para pimpinan itu membuat kebijakan salah. Andai pun pimpinan yang membuat kebijakan salah, bagaimana? Anak buahnya harus ikut, karena ruginya adalah alat. Ya, Putin sebagai panglima angkatan bersenjata Rusia, pertanyaan dia salah tidak? Bisa kan manusia? Tapi tentaranya sekarang kalau tidak mau ketika takutin serang. Ya, kan beberapa di video di YouTube kan ada beberapa tentara Rusia yang sampai nangis ditelepon sama ibunya, ya, begitu ditangkap oleh orang kemudian ditelepon karena dia kenal sama tentara itu, ya, kemudian dia telepon ibunya berkata, "Nak, kamu pulang." Itu sampai nangis. Tapi karena dia tentara tidak bisa. Sekalipun ibunya yang pulang tidak bisa karena komandannya serang. Ini contoh. Jadi ketika misalnya siapapun sudah ada di posisi sebagai alat negara, baik TNI Polri, maka kemudian yang harus dilaksanakan ada perintah atasan.
Ya, tidak ada kecuali dan tidak ada reserve. Siap dan ada polisi tentara, ada cerita. Kalau di sipil kan nggak ada cerita. Ketika berikan buat kebijakan, berikan bu, paling tidak kan yang soal gitu. Apakah tidak lebih baik? Akhirnya keputusan yang disampaikan oleh itu kurang baik. Jawabannya apakah tidak lebih baik seperti ini? Kan itu orang sipil. Artinya ada ruang bagi orang sipil untuk kemudian menyatakan tidak dengan bahasa yang gitu. Tapi tentara tidak bisa, sekalipun salah siap dan tikusuk duit siap dan tentara polisi memang gitu. Tapi tadi orang menjadi komandan TNI Polri itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang punya kualifikasi mengambil kebijakan yang dianggap kecil kemungkinan salah, gitu. Bukan saya karena manusia, kecil kemungkinan salah. Karena sekarang kan masalah manajemen manajemen tentang pengambilan kebijakan itu lebih dipelajari di masyarakat. Ya, ketika misalnya kalian ada di TNI Polri itu, kalau kalian menjadi pimpinan itu kan ada sekarang kursusnya. Misalnya di polisi ada dikenal sapa, ada selapa. Yang menjadi Kapolres itu luar biasa itu kursusnya. Bagaimana menjadi Kapolres ketika mengambil kebijakan itu, kursusnya luar biasa persiapannya. Sehingga jadi dandim, jadi Kapolres, jadi Koramil, itu orang-orang terpilih. Gitu. Orang-orang yang punya ya tadi, ya kecil kemungkinan ketika mengambil kebijakan itu adalah salah. Gitu. Walaupun juga manusia. Dia masuk ke tujuan negara. Kita masuk ke tujuan negara. Oke. Ada teori yang mengatakan tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Bonum publikum. Tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Bonum publikum. Gitu. Jadi apapun negara itu adalah tujuannya harus membahagiakan rakyatnya. Teorinya adalah bonum publikum. Bagaimana cara negara membahagiakan rakyatnya? Macam-macam. Ya, dibuat berbagai pekerjaan yang banyak, dibuat berbagai fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat. Ya, adanya kebijakan, misalnya apa? Mau bulan puasa sekarang itu, misalnya beras murah, minyak murah. Ini masuk ke dalam kategori bonum publikum, ya. Karena teorinya harus begitu, ya. Jadi menciptakan kebahagiaan bagi rakyat. Tapi kan kaitan dengan minyak sekarang masih belum bahagia ya minyak. Karena mahal, misalnya mahal juga nggak ada. Jadi masih belum bonum publikum ini, gitu, ya. Kemudian bagaimana menurut para pakar tujuan negara? Kita ambil soal itu. Kata soal itu tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Jadi kalau soal itu lebih bagaimana kemudian masyarakat ya, sebagai warga negara itu mempunyai aktivitas dan kreativitas yang sebebas mungkin, tidak dikerangkeng dengan sesuatu yang dapat mematikan kreativitas daripada warganya. Warganya boleh berekspresi. Itu adalah versi Solo. Ya, kalau dulu kan sedikit-sedikit istilahnya itu melanggar undang-undang. Ya, tapi Solo itu mengatakan masyarakat bebas berekspresi. Ya. Tujuan negara versi Solo, ya, memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Nah, sehingga banyak pakar mengatakan kalau Solo itu adalah orang yang sangat liberal, ideologinya liberal. Ya, kalau ideologi liberal itu kan beda dengan ideologi sosialis, seperti Rusia sosialis, atau misalnya Korea Utara itu sosialis, Kuba misalnya di Amerika itu sosialis. Ya, negara-negara sosialis itu kan peran negaranya dominan.
Ya. Nah, kalau negara liberal, ya seperti yang kemudian tertuang di dalam teori soal ini, maka peran negaranya kecil. Seperti negara-negara liberal Amerika, negara-negara Eropa, peran negara tidak terlalu besar. Jadi masyarakat tidak diatur sedetail mungkin gitu. Ya, masyarakat bahkan bisa berbeda dengan negara. Ini ideologi liberal. Gitu. Jadi soal itu lebih kepada bagaimana kemudian ya dia sebagai orang yang ideologi liberal mengatakan bahwa negara menyelenggarakan daya cipta. Ya. Dikatakan negara memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. Ini adalah teori dari Soros. Nah, jadi tujuan negara ini kata Soros. Kemudian pakar yang kedua bisa lihat adalah Laoski. Kata Laoski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan dengan secara maksimal. Mencapai terkabulnya keinginan secara maksimal. Ini tujuan negara. Dalam konteks Laoski ini kemudian diartikan tujuan negara itu adil, sejahtera, tertib, apa lagi? Pasti, aman. Itu tujuan negara. Ya. Sehingga kemudian oleh Laoski dikatakan sebagai terkabulnya keinginan secara maksimal. Agar terkabulnya keinginan secara maksimal tadi negara harus syaratnya adil, sejahtera, tertib, aman. Karena itu tujuan negaranya. Itu adalah Laoski. Nah, sekarang bagaimana tujuan negara menurut Undang-Undang 45 di dalam konstitusi kita? Maka konstitusi kita mengatakan tujuan negara adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ini. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Kita baru saja melakukan kebijakan negara dalam konteks melaksanakan prasa ini, melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak sedikit orang Indonesia yang terjebak di dalam peperangan antara Ukraina dengan Rusia. Terakhir kalau tidak salah ada orang Indonesia yang bekerja di pabrik plastik di Ukraina. Ya. Kemudian kalau tidak salah sekitar ada 15 orang di sana. Terakhir itu yang kemudian diselamatkan. Ya. Dan ini adalah contoh bagaimana negara kemudian ya melaksanakan melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya. Kalau negara tidak melaksanakan tujuan negara, maka ya nggak usah gantung. Kau kriana kita yang anak-anak, perintah yang negara itu. Atau ada yang lucu. Dari Surabaya itu ada satu keluarga, ya ini zaman ISIS kemarin, ya. Ada satu keluarga, dia bekerja di satu BUMN, gajinya gede kan, per BUMN. Kemudian keluarga itu terpapar dengan paham ISIS, radikalisme. Ada anak yang kuliah di salah satu universitas besar, bapaknya bekerja di BUMN, gajinya luar biasa ratusan juta, ibu dan anaknya yang SMA, ada 2 anak. Kemudian satu keluarga ini terpapar paham radikalisme. Akhirnya apa yang terjadi? Karena di dalam paham radikalisme itu syaratnya harus bergabung dengan ISIS, maka kemudian dia jual semua. Ya, bapaknya keluar dari BUMN, anaknya keluar dari kampus yang karena sedang kuliah, kemudian hartanya dijual semua, kemudian dia berangkat ke Suriah, ikut berperang dengan harapan dia akan bergabung dengan ISIS dan kemudian dia akan mendapatkan sebuah negara yang yang dia bayangkan, ya, yang sering kemudian dijadikan iming-iming terhadap umat Islam. Akhirnya apa yang terjadi setelah kemudian dia berperang di sana di Suriah? Anak SMA, anaknya yang S1 cewek, yang SMA laki-laki, kemudian ibunya, kemudian bapaknya. Dia datang ke Rusia, ke Suriah, kemudian ikutlah berperang dengan ISIS. Apa yang terjadi? Ini ada testimoni, ini testimoni. Jadi setelah kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kata anaknya, karena anak yang cewek yang kemudian testimoni, kemudian dia dibina ya di NPT selama 1 bulan kayak benar gitu. 2 bulan, 3 bulan sudah dianggap
kok ini tidak sesuai dengan agama Islam, ISIS itu. Sementara yang ada di benak dia, ketika dia bergabung dengan ISIS, maka semua harus tersisa Islam semua. Begitu masuk ke sana luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berkirim surat karena sudah tidak nyaman diperlakukan oleh ISIS di sana. Akhirnya yang mahasiswi yang cewek itu kemudian berkirim surat ke Indonesia. Tapi sayang status keluarganya sudah lepas. Karena KTP Indonesia pada saat di Suriah kemudian sudah dia bakar semua. Karena dia menganggap saya bukan orang Indonesia lagi, saya adalah orang Suriah, saya anggota ISIS. Ya, akhirnya setelah 3 bulan kemudian tidak nyaman, 4 bulan tidak nyaman, 5 bulan tidak nyaman, akhirnya kemudian dia berkirim surat, ya, dia menjelaskan, mentestimoni bagaimana kondisi sebenarnya di situ. Akhirnya negara, ya, kalau saya jadi pemimpin negara, bakalan saya ambil lagi, ya. Tapi negara masih bijak, akhirnya dia diberikan kesempatan untuk kembali ke Indonesia. Tapi dengan syarat kemudian dia harus menjelaskan kepada halayak, kepada masyarakat bahwa bagaimana ISIS itu sebenarnya. Akhirnya yang banyak berbicara adalah anak ceweknya yang kuliah, karena dia kuliah sejak kalian. Itu menjelaskan bagaimana proses dia mengaji di sini, kemudian sampai kepada memutuskan berangkat ke Suriah, sampai bergabung dengan ISIS, sampai akhirnya kembali. Sampai di Suriah itu dia memutuskan, meyakini semua satu keluarga itu bahwa ISIS ini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang ilusi. Ya, bayangan dari Indonesia itu luar biasa. ISIS itu begitu masuk ke sana sangat tidak Islami, kata dia. Nah, sehingga kemudian akhirnya oleh BNPT dibawa, ya, kembali ke Indonesia, diberikan kewarganegaraan, kemudian dibina oleh BNPT. Kemudian dia sekarang kerjaannya adalah menjelaskan bagaimana ISIS itu kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak tergiur ingin ikut ke ISIS. Ini contoh, ya, tragedi ke negara yang pernah terjadi. Jadi ada yang seperti itu, ya. Jadi yang kemudian bicara, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, kalau ini kan, kalau tadi jelas orang Indonesia yang ada di negara mana? Bukan Suriah, Ukraina, yang 15 orang itu yang pekerja di pabrik plastik, ya, itu kan jelas pabrik plastik itu apa ya? Yang di sana itu, ya, ya jelas itu kan. Kemudian dia diselamatkan oleh Indonesia, oleh negara kita, ya, dibawa kembali ke Indonesia. Ini adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, gitu ya. Oke, dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terakhir kita masih punya masalah kasih kaitannya dengan Sipadan dan Bintan dengan Malaysia. Ya, 2 pulau itu kemudian bersengketa di peradilan internasional antara Indonesia dengan Malaysia. Tetapi sayang secara de facto kemudian pulau itu dikuasai oleh Malaysia. Dan peradilan internasional mengatakan itu adalah merupakan pulau yang masuk di dalam wilayah Malaysia. Ini bicara dalam perspektif melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini yang agak problem, ya. Nah, maka memang negara kita kan negara poros, negara kesejahteraan. Ini berasal daripada tujuan negara, dikatakan. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pertanyaannya, sudahkah kita merasa sejahtera? Belum. Ya, dibanding dengan yang lain, kita masih dianggap sejahtera. Tadi kalau yang kuliahnya hanya berapa? 20%, berarti yang 80% masih belum sejahtera. Dari kalian yang sejahtera, gitu. Padahal tujuan negara tadi di sini kan memajukan kesejahteraan, ya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, tapi yang kita rasakan kuliah mahal. Ya, yang terasa oleh kalian pada saat mau UTS, mau UAS. Benar nggak? Padahal tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Harusnya tugas negara mencerdaskan kalian itu. Gitu. Tapi kalian masih menganggap
merasa bahwa kuliah itu mahal. Menjadi orang cerdas itu mahal. Menjadi dosen itu mahal. Sok kuliah ini S2 sampai S2 berapa puluh juta. Sudah jadi dokter seperti Pak Dedi, berapa puluh juta yang harus keluarkan. Mahal. Artinya konsep atau teori yang misalkan mencerdaskan bangsa sebagai tujuan daripada negara masih jauh dari panggang apa? Jauh api dari panggangnya. Gitu. Atau dalam bahasa ini dikatakan sebagai sebuah dasar. Ya, bukan dasolan. Sebuah cita-cita. Ya, belum sesuatu yang sifatnya real bisa kita laksanakan. Nah, ini. Kemudian tadi ikut melaksanakan ketertiban dunia ini jelas. Ya, karena Indonesia kemarin di PBB termasuk orang yang mengutuk serangan ya agresi Rusia kepada Ukraina. Ini dalam rangka apa? Di sini. Ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sekalipun risikonya besar. Kenapa besar? Karena mau tidak mau akan dimusuhi oleh Rusia. Ya, hal yang apa yang mendasar misalnya, ya harga komoditas menjadi mahal, ya, karena 40% pasokan bahan minyak itu kan ada dari Rusia. Sekarang Amerika saja terasa kok. Eropa di embargo, walaupun Eropa yang mengembargo Rusia, kalau Rusia stop impor minyak, selesai mereka. Termasuk kita jangan lupa. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin bahwa kita sudah akan berhadapan dengan problem harga pangan dunia akibat perang antara Rusia dengan Rusia. Jadi kalau misalnya bahwa harga pangan itu selalu terus melonjak, itu adalah salah satunya akibat perang Rusia dengan Ukraina. Yang namanya harga daging itu sekarang sudah tidak mungkin turun lagi. Daging sapi ya. Kenapa demikian? Karena Australia hanya mengimpor 40% dengan problem lingkungannya, karena sedang dalam posisi yang banjir sekarang, ya kan? Termasuk juga tadi dari impor dari sana juga sama, kaitannya dengan berbagai kebijakan. Nah, ini adalah contoh. Jadi ke depan sekali lagi tidak mudah. Kita akan menghadapi berbagai permasalahan kenegaraan yang jauh lebih kompleks. Ya, kalian sebagai mahasiswa harus jauh lebih siap. Makanya di era big data itu berbagai perkembangan kebijakan dunia kalian harus paham. Ya, sehingga tidak selamanya kalian selalu menyalahkan negara. Gitu. Karena sekarang negara-negara juga sama menghadapi hal yang sama dengan apa yang kita rasakan. Ya, nah itu. Kemudian mencerdaskan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, jelas perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini keadilan sosial ini yang masih juga dianggap bermasalah. Mulai ini waktu kan? Sampai tujuan negara dan dua pakar dengan tujuan negara versi Menara 45. Saya kira itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.